Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah ngantuk? Sedikit kok, sedikit ngantuk ya, karena memang udah siang. Kebetulan memang jamnya terakhir ya, sudah ngantuk. Ibu cek presensinya terlebih dahulu. Kalau namanya Ibu panggil, ucapkan hadir bagi yang hadir ya. Adinda Wulandari, Andrianto, Hadir, Bu. Agus Prilianda, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Anissa, Devi, Hadir, Bu. Dea, Elena. Baik, supaya tidak ngantuk, berdiri dulu, kita icebreaking supaya semangat lagi. Nah, kita bikin icebreakingnya itu berupa nyanyi sayonara, masih nyanyi sayonara? Nyanyi, Bu. Nanti liriknya berubah ketika ibu memegang bagian tubuh ibu. Ngerti? Ngerti, Bu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa pundak, buat apa lutut, buat apa kepala, buat apa telinga, buat apa lutut, buat apa kepala, buat apa telinga, buat apa tangan. Baik. Udah semangat, udah hilang ngantuknya? Nah, itu resiko ya kalau udah terakhir ini. Nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan, Rifki. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian tentang posisi duduk ketika belajar. Posisikan duduknya seperti yang digambar. Ini posisi saat kalian tidak menulis, dan ini adalah posisi duduk saat kalian menulis. Jelas gambarnya terlihat? Jelas, Bu. Nah, caranya adalah posisikan duduknya itu tegak dengan punggung lurus ke belakang dan bahunya juga ke belakang. Ayo, posisikan duduknya seperti itu. Langkah yang kedua, tekuk lututnya dengan sudut yang benar seperti gambar. Tidak ada yang menyilangkan kaki, jari kaki disilang. Saat tidak menulis, tangan itu diistirahatkan di tempat tangannya. Paham? Nah, ini harus diikuti ya peraturannya supaya nanti kalian tidak mengalami kelainan tulang punggung ataupun mungkin sakit badannya pulang sekolah karena memang posisi dulu yang salah. Baik, untuk pembelajaran hari ini akan berlangsung seperti biasa 2 kali 30 menit, artinya dalam 1 jam ke depan kita akan belajar bersama di kelas ilmu kesehatan masyarakat. Nih, materi yang akan kita bahas adalah Satuan Acara Penyuluhan atau SAP. Nih, hari ini merupakan pertemuan yang kedua karena memang minggu lalu kita sudah bertemu di pertemuan pertamanya pada KD yang ini, yakni penyuluhan kesehatan masyarakat. Sekarang kita tinggal melanjutkan
nih membuat satuan acara penyuluhan. Jadi ini harus kamu capai. Kamu harus bisa membuat sebuah satuan acara penyuluhan. Ayo, ibu udah ngirim kayaknya di WAG, ya kan? Iya. Ada yang kirim handout, sudah dibaca handoutnya? Sudah. Ibu juga kirim LKPD dan contoh SAP, sudah dipelajari? Sudah. Dipelajari ya. Kalau sudah dipelajari, berarti sudah siap untuk belajar? Siap. Siap belajar. Kalau sudah siap untuk belajar, artinya kita mau review materi yang dikirim di WAG-nya. Ada di situ di handout tentang nih menyusun perencanaan penyuluhan. Cara menyusunnya yakni dengan menentukan topik, ditentukan terlebih dahulu topiknya. Kemudian sasaran. Apa tujuan kita melakukan penyuluhan? Kemudian siapa sasarannya? Harus ditentukan juga. Kemudian langkah ketiga, menyiapkan materi yang sesuai dengan topik, ya. Kemudian pilih metode. Bagaimana cara kita menyuluhnya? Gitu. Metode seperti apa? Apakah secara diskusi, ya kan? Apakah ada cara-cara yang lain gitu? Silahkan ini disesuaikan nantinya. Kemudian media yang digunakan. Jenis media yang digunakan. Kemudian alat peraganya itu apa gitu. Kalau memang dibutuhkan alat peraga, berarti memang harus disediakan. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan penyuluhan itu juga disusun di dalam SAP-nya, ya kan? Yang ketiga, apa selanjutnya? Apa yang harus disiapkan? Ini penilaian. Untuk apa kita lakukan penilaian? Supaya kita tahu kan, sudah ngerti nggak sih sasaran kita tentang apa yang kita suluhkan, apa yang kita berikan gitu ya? Kita berikan penilaian dan cara nanti bisa berupa pertanyaan gitu. Kemudian tidak lanjut dari penyuluhan gitu. Ini dia langkah-langkah perencanaan dalam penyuluhan nanti yang ada di SAP. Nah, untuk tujuan ada dua tujuan penyuluhan. Yang pertama tujuan instruksional umum atau TIU. Ini sifatnya umum. Ini biasanya kata-kata yang digunakan ya. Nah, supaya memahami, supaya mengetahui ini atau menguasai ini gitu, secara umum. Nah, kalau T kata tujuan instruksional khususnya ini lebih berorientasi kepada sasarannya. Kira-kira sasaran kita siapa gitu? Misalnya anak remaja. Ini misal sasarannya anak remaja, berarti harus di T itu dijelaskan. Nih, misalnya menunjukkan perilaku yang dapat diukur. Contohnya itu menyebutkan, menjelaskan, menuliskan, membedakan. Nah, fokuskan ke sasaran. Itu dia bedanya dengan tujuan. Ini prosesnya ada 8 langkah. Langkah pertama menentukan fokus sasaran waktu. Nih, seperti yang kamu baca di handoutnya. Nah, kira-kira manfaat dari kita membuat SAP hari ini apa? Ada nggak manfaatnya kita belajar hari ini? Ya tentu saja ada kan? Nanti kalau sudah belajar cara membuat SAP, kemudian kamu turun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan, kamu sudah punya pedoman. Oh ini loh yang bakalan saya kerjakan hari ini dalam kegiatan penyuluhan. Itu gunanya sih SAP. Nah, kalau sudah punya pedoman kerja, otomatis kegiatannya lebih terarah. Jangan pokok pembahasannya DBD. Nah, karena nggak punya perencanaan, nggak punya SAP, nanti bisa melenceng kemana-mana pembahasannya gitu ya. Ini dia tadi manfaat dari mempelajari SAP. Tujuan dari kalian harus belajar SAP itu, coba lihat isinya.
Tuh, di sana tertera jelas pokok pembahasannya apa, segala macamnya itu ada di situ yang diinikan, ditampilkan dalam AP, sehingga nanti kalian bisa lebih mempersiapkan diri dalam penyuluhan, gitu ya. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan hari ini adalah project based learning, yakni di mana nanti hasil akhirnya kalian membuat sebuah produk, yaitu produknya berupa satuan acara penyuluhannya gitu. Paham untuk kegiatan hari ini? Oke. Perlu juga Ibu komunikasikan kepada kalian tentang teknik penilaian Ibu. Untuk hari ini, Ibu tetap mengambil 3 aspek dalam penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan kalian. Sejauh mana kalian memahami materi. Kemudian yang kedua, penilaian sikap. Bagaimana kalian bersikap selama di awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Di sini 2 poin yang Ibu nilai. Yang pertama, untuk kerja. Bagaimana kalian dengan tim menyelesaikan proyeknya, kemudian menilai produk yang kalian hasilkan. Itu dia 2 jenis yang akan dinilai dalam keterampilan. Baik, sebelum masuk ke inti, Ibu pengen mengecek pengetahuan awal kalian. Melakukan pretest, silakan dijawab dia secara lisan. Ibu punya 2 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, silakan angkat tangan, sampaikan jawabannya. Paham? Nih, soal pertama. Apakah tahap pertama yang dilakukan pada kegiatan penyuluhan? Siapa yang bisa jawab? Egi, Bu. Ya, Egi, silakan Egi. Langkah pertama dalam melakukan kegiatan penyuluhan, membuka kegiatan dengan mengucapkan salam, kemudian perkenalan atau memperkenalkan diri, dan menyebutkan materi yang akan diberikan. Ya, itu ada Egi menyampaikan ada 3 hal yang perlu disampaikan pada tahap awal katanya. Salam, perkenalan diri, dan menyampaikan materi. Nah, ketiga yang disebutkan Egi ini masuk ke tahap pendahuluan atau pembukaan. Paham? Paham. Bagus ya Egi, betul? Egi dapat nilai ini. Oke, pertanyaan kedua. Dalam penyajian materi penyuluhan itu dilakukan pada tahap apa? Ya Dea, silakan Dea. Dilakukan pada tahap pembahasan dan penyajian. Ya betul, betul Dea. Pembahasan dan ataupun penyajian, pada tahap pembahasan ataupun penyajian itu diuraikan materi penyuluhannya, baru diuraikan, disampaikan. Kegiatan penyampaian materi itu ada letaknya di pembahasan atau penyajian. Oke, kasih aplaus dulu. Kita lanjut ya, kegiatan inti kita hari ini. Ibu punya sebuah hasil penelitian dari Chris Wandik pada tahun 2018. Penelitian ini diberikan kepada 48 responden, yakni responden itu anak SD. Nah, dari 48 responden, ininya tadi judul penelitiannya itu kaitan atau hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare gitu. Nah, kemudian hasil penelitiannya itu menunjukkan sebanyak 38 responden dari 48 orang tadi ini ternyata memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang buruk gitu. Artinya PHBS-nya belum jalan di SD tersebut gitu. Kemudian hasil penelitiannya yang kedua, sebanyak 41 responden, yakni 85,4%, ini mereka sering mengalami kejadian diare. Nah, hasil perhitungan uji statistiknya didapatkan adanya hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare pada anak tersebut. Gitu. Nah, ada kaitan nih PHBS dengan diarenya. Paham tentang hasil penelitian ini? Nah, dari hasil penelitian ini, kira-kira kalau kamu diminta untuk
untuk persiapan penyuluhan nanti. Topik apa yang akan diangkat dalam ini hasil penelitian ini? Kira-kira topik apa yang akan kalian angkat? Saya Bu, Agus. Ya Gus, Tentang PHBS Bu. apa itu PHBS Gus? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, betul ya. Kalau sudah seperti ini hasil penelitiannya, berarti perlunya penyuluhan tentang PHBS di ini SD-nya. Nah, kalau dilihat sasarannya itu kan anak SD. Kira-kira penyuluhan tentang PHBS itu untuk anak SD yang cocok itu materinya apa? Saya Bu Rohana. Apa tuh Rohana? Jangan pakai sabun. Ya. Memilih jajan sehat. Kebersihan kuku. Menurut Rohana ada 3 pokok pembahasan yang harus kita berikan penyuluhan di SD. Ada mencuci tangan. Boleh nih, karena memang kan anak SD seperti itu tuh pas istirahat main-main, pegang sana pegang sini. Habis itu dia langsung ke kantin. Nah, perlunya edukasi tentang cara cuci tangan yang baik atau cara cuci tangan dengan sabun gitu. Ya itu yang pertama. Terus kata Rohana yang kedua, memilih jajanan yang sehat. Iya, karena memang anak SD itu suka sekali cenderung tertarik dengan jajanan yang warnanya mencolok, bentuknya cantik, rasanya Mantap. gurih. Itu ya pilihannya. Padahal sebenarnya belum tentu jajanan yang mereka beli merupakan makanan yang bergizi. Nah, yang ketiga kata Rohana tadi perawatan kuku. Tuh, memang sering ditemukan kalau anak SD itu jarang memperhatikan kukunya, gitu. Karena dia memang belum ini ke situ. Nah, kukunya panjang. Kalau kukunya panjang dibawa bermain, nempel, ya kan? Masuk ke dalam kuku, kemudian dia tadi perilakunya kurang terhadap cuci tangan, kukunya hitam, milih jajanan yang nggak bersih, wow, ya kan? Nah, masuk bakteri ke dalam pencernaannya, terjadilah diare. Ya bagus ya, berarti nanti kita ada 3 pokok pembahasan dalam SAP-nya. Apa tadi? Apa saja tadi? Oh, kalian sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Baik, silahkan. Ini sudah bisa ya KPD-nya. Di LKPD-nya itu sudah ada petunjuk pengisian. Perhatikan LKPD-nya ya. Ini petunjuk pengisian LKPD-nya sudah Ibu ini. Jadi nanti, nah, ini di poin pertama penentuan pertanyaan mendasar tadi sudah Ibu tampilkan. Sudah dapat ininya kan, topik ininya, pokok pembahasannya. Kemudian di poin yang kedua, kamu tuliskan anggota kelompoknya. Di sini yang sudah disediain. Nah, setelah dimasukkan nama kelompoknya, buatlah SAP. Buatlah SAP sesuai dengan pokok pembahasan yang 3 tadi. Berarti kelompok 1 itu SAP tentang cuci tangan pakai sabun. Kelompok 2 kebersihan kuku. Dan kelompok 3 memilih jajanan sehat. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 cuci tangan pakai sabun ya. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 berarti kebersihan kuku. Kelompok 3 ini ya. Nah, sudah jelas tugas masing-masing per kelompok? Ya, oke, tiap kelompok harus berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing mengenai SAP yang sudah ditentukan di pokok pembahasannya tadi. Silakan berdiskusi. Mengenai jadwal, Ibu memberikan waktu selama 20 menit cukup nggak? Cukup Bu, Iya. Oke, 20 menit waktu yang digunakan untuk membuat SAP.
AP-nya itu kalian cuma tinggal mengisikan, tuh udah bikin format, kirim di WA, tinggal kamu ambil yang di WA formatnya, tinggal diisikan poin-poin yang perlu diisi. Untuk pembagian tugas kelompok, masing-masing kelompok kalian harus ditentukan tugasnya per anggota. Misalnya Hesti sebagai apa? Sebagai apa gitu. Jadi jelas kerja kelompoknya. Yuk, silakan diskusi. Makanya dibilang tadi, kejauhan kalau ngomongnya kayak gitu. Nama juga. Kan abis jadi moderator. Sebagai apa Pak? Apa ini apa itu? Ibu ingatkan kembali untuk waktu itu 20 menit harus selesai. Nah, bentuk akhir dari produknya itu berupa file Word. Ya, ketik di situ di bentuk Word saja, nggak usah bentuk PDF. Bentuk Word saja. Nanti kalau sudah selesai baru masuk ke ini, ke tahap presentasi. Paham tentang tugasnya? Oke, lanjutkan diskusinya. Merawat kebersihan kuku. Iya, menjaga kebersihan buku. Harus ditutup gitu ya. Boleh permisi. Boleh permisi. Tinggal ganti-ganti ininya aja. Ibu ini di mana? Pertanyaan. Enggak, di situ aja A, B, C gitu.
Iya, jangan lupa tentukan juga kelas berapa dia yang mau kamu ini, Berarti yang jadi sasaran. murid kelas Siswa kelas berapa di SD mana gitu. Iya. Jangan 3, 4, 5 bisanya. 3 aja kan masih dini orang. Dia kelas 5. Kelas 3 enggak apa? Terserah kelas berapa. Pokoknya dia kelas atas. Kelas 3 bisa 3, 4. nggak sih foto sendiri? Bisa. Terkadang kan dia lupa atau Iya. kurang ini. Kadang panjang foto. Makanya dia kan harus paham itu apa. Mana? Berapa? Yuk, ini bedanya.
Masih yang dibilang aku tadi. Baru nanti yang pokok pembahasannya BHS ya. Harus pokoknya Iya. Itu kan topiknya. Kelompok 2 gimana? Seven.
Ini yang dari Elena kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ada kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ibu tunggu video apanya? Filenya dua ibu. Sudah ada kirim. Kelompok 3 sudah. Udah Bu, nggak dikirim ya? Baik, kelompok 3. Kelompok 1 lagi berarti. Kelompok 1. 2 menit lagi. Iya, kirimkan ya. Kelompok 1. Sudah selesai ya? Berarti kita masuk ke fase yang keempat, kelima. Kita masuk di fase yang kelima, yakni menguji hasil. Jadi pada kegiatan ini ada salah satu perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil dari SAP yang kalian buat. Siapa dulu nih yang maju? Kelompok dari urutan atau ada yang mengajukan diri? Baik, berarti dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 berdiri, moderator, kemudian persilahkan siapa yang menyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang
SAP yang akan disampaikan oleh Dea Meza Zahra. Yang ini, besok jangan ke. Baiklah, saya Dea Meza Zahra dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satuan acara penyuluhan cuci tangan 6 langkah oleh kelompok 1. Pokok bahasannya cuci tangan 6 langkah. Sasarannya siswa kelas 4, 5, dan 6. Tempatnya di SDN 001 Ramasamo. Hari Senin tanggal 16 November 2021. Waktunya 60 menit. Metodenya ceramah dan praktek. Penyuluhnya Adrianto sebagai moderator, Ali Rahmi, Dea Meza Zahra sebagai penyaji, Rifki Ade Saputra, Rohana, Sarimaharna, dan Restinanda. Stop dulu. Yang lain, silakan diperhatikan tampilan SAP dari kelompok 1. Kalau ada yang menurut kalian kurang tepat, berikan dia saran. Kemudian kalau ada rasanya dia itu yang memang butuh yang ditambahkan gitu kan, nah jadi sampaikan gitu. Adalah tanggapan dari kelompok lain tentang SAP yang mereka buat. Bisa? Baik, lanjutkan Dea. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Yang pertama, setelah dilakukan pendidikan kesehatan, para siswa SD diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang cuci tangan 6 langkah. Yang kedua, setelah dilakukan pendidikan kesehatan, para siswa mampu mempraktekkan cuci tangan 6 langkah. Instruksional khususnya, setelah diberikan penyuluhan, siswa mampu memahami tentang yang A, menjelaskan definisi cuci tangan, B, menjelaskan tujuan cuci tangan, C, menjelaskan manfaat cuci tangan, D, menjelaskan dampak jika tidak cuci tangan, E, menjelaskan kapan waktu cuci tangan, dan F menjelaskan 6 langkah cuci tangan. Sasarannya kelas siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN 001 Ramasamo. Subpokok bahasannya yang pertama, definisi cuci tangan, tujuan cuci tangan, manfaat cuci tangan, dampak jika tidak cuci tangan, kapan waktu cuci tangan, dan 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya metode pembelajaran, yaitu ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Medianya PPT, video cuci tangan 6 langkah, sabun cair, dan air mengalir. Kegiatan penyuluhannya, yang pertama, pendahuluan waktu 5 menit, memberi salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penyuluhan dan pokok materi yang akan disampaikan, mengkaji pengetahuan siswa SD tentang cuci tangan 6 langkah yang benar. Menjawab salam, sedangkan siswa menjawabkan salam, mendengarkan, memperhatikan, menjawab pertanyaan. Penyajiannya 45 menit. Yang pertama, menjelaskan materi, yaitu definisi cuci tangan, tujuan cuci tangan, manfaat mencuci tangan, dampak jika tidak cuci tangan, dan 6 langkah cuci tangan. Yang kedua, penyuluh mencontohkan cara mencuci tangan yang benar. Dan yang ketiga, memberikan sesi untuk bertanya. Selanjutnya penutup 10 menit. Yang pertama, meminta peserta untuk menjelaskan kembali materi yang telah diberikan dengan singkat. Yang kedua, meminta peserta untuk mempraktekkan cuci tangan yang benar. Sedangkan siswa mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyuluh. Yang ketiga, mempraktekkan cuci tangan yang benar. Dan keempat, membalas salam. Medianya, materinya terlampir. Sedangkan kriteria pemantauannya, yang pertama pemantauan A, input, yaitu kegiatan penyuluhan dihadiri minimal oleh 5 peserta. Yang kedua, media penyuluhan yang digunakan adalah PPT, laptop dan LCD, laptop dan leaflet. Yang ketiga, paket penyuluhan sesuai SPO dan up to date. Yang keempat, waktu kegiatan penyuluhan adalah 30 menit. Yang kelima, tempat penyuluhan adalah di ruang penyuluhan. Yang keenam, pengorganisasian penyuluhan disiapkan beberapa hari sebelum kegiatan penyuluhan. Yang B, proses.
Yang pertama, proses aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Yang kedua, tidak ada peserta yang meninggalkan kegiatan penyuluhan. Yang ketiga, narasumber menguasai materi yang baik. C. Output. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, peserta mengerti dan memahami materi penyuluhan. D. Outcome. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan pada perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik. Kelima yaitu evaluasi, yaitu promosi kesehatan di SD terhadap indikator dampak atau dampak dari program seperti cuci tangan 6 langkah. Baiklah, jika ada saran atau yang ingin bertanya, kami terima. Aku ada tuh dari kelompok 2. Saran aja kok. Kalau memberi materi kepada anak SD, sebaiknya lebih mudah dipahami dan lebih sederhana. Ayu menganggap anak SD itu kan ya pola pikirnya kan beda ya sama kalian. Nah, sarannya nanti pada saat kalian turun ke lapangan melakukan penyuluhan, itu jangan sampai materi yang kalian siapkan di SAP ini tidak bisa diterima sama anak karena mungkin bahasanya tinggi gitu maksud Ayu. Jadi sesuaikan materi dengan sasaran. Tuh. Gimana menurut kalian masukannya? Bisa diterima atau ada sanggahan lagi? Baik, terima kasih atas saran dari kelompok 2. Jika ada salah kata, saya selaku moderator minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita lanjut ya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang SAP kebersihan kuku yang akan disampaikan oleh teman kami Hemalini Rahayu. Kepada Hemalini Rahayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hemani Rahayu dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang satuan acara penyuluhan. Pokok bahasan pada kali ini adalah PHBS, tulang tubuh hidup bersih dan sehat. Pokok pembahasannya adalah kebersihan kuku, mengenai pengambilan kebersihan kuku, dampak kalau tidak menjaga kebersihan kuku, keuntungan menjaga kebersihan kuku, dan cara merawat kebersihan kuku. Di sini sasaran kami adalah siswa kelas 3 SD 003 Rambah Samo dengan penyuluh Julita dan Mariati. Waktu yang kami tentukan adalah 30 menit dalam penyuluhan kali ini. Tempatnya di ruang kelas SD 003 Rambah Samo pada tanggal 20 November 2021. Tujuan instruksional umum TIU pada penyuluhan kali ini adalah setelah diberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan selama 30 menit, diharapkan siswa dan siswi dapat mengetahui dan memahami tentang perawatan kuku yang benar. Serta tujuan instruksional khusus TIK pada penyuluhan kali ini, setelah diberikan penyuluhan, diharapkan peserta dapat menjelaskan pengertian kebersihan kuku, menjelaskan dampak kalau tidak menjaga kebersihan kuku, dan menjelaskan keuntungan menjaga kebersihan kuku, serta menyebutkan cara merawat kebersihan kuku. Materi kami terlampir, metodenya ceramah dan tanya jawab. Kegiatan penyuluhannya dalam waktu 5 menit kami akan melakukan pembukaan dengan kegiatan membuka kegiatan dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyebut materi yang akan diberikan, serta kegiatan peserta pada pembukaan adalah menjawab salam, mendengarkan dan memperhatikan. Dalam waktu 40 menit kami melakukan pembahasan dengan menyampaikan materi secara sistematis, meliputi pengertian kebersihan kuku, dampak kalau tidak menjaga kebersihan kuku, serta keuntungan menjaga kebersihan kuku dan cara merawat kebersihan kuku. Yang kegiatannya akan dilakukan selama 15 menit adalah penutup dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, menjawab pertanyaan peserta, evaluasi dan kesimpulan. Yang terakhir, salam. Media yang kami gunakan adalah PowerPoint dan video cara merawat kuku.
Evaluasinya yang pertama jenis tes, yang kedua butir-butiran pertanyaan, yang ketiga kami sudah menyiapkan jawabannya. Sekian diskusi dari kelompok 2 tentang menjaga kebersihan kuku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Hemalini Rahayu telah menyampaikan SAP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Kenapa terfokus pada kelas 3 saja? Kenapa kok nggak ke kelas yang lain kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3? Karena di kelas 1 itu kan perlu bimbingan untuk memotong kuku gitu. Kenapa? Kenapa sasarannya itu, pilihannya itu jatuhnya ke kelas 3? Ada alasan tertentu kah? Gitu. Saya sini akan menjawab pertanyaan dari Hesti tentang mengapa kami terfokus pada kelas 3 saja, kelas 1, kelas 2, 4, 5, 6, kenapa kami tidak memberikan penyuluhan. Menurut kami kelas 1 dan kelas 2 pemahamannya belum bisa menerima pemahaman dari kami tentang materi yang kami sampaikan, atau mereka masih kurang bisa menerima materi yang kami sampaikan. Jadi kami lebih memilih kelas 3. Sedangkan kelas 4, 5, dan 6 pada saat kami ingin mengadakan penyuluhan pada tanggal 20 November tersebut, di sekolah tersebut banyak pada kelas 4, 5, dan 6 itu banyak kegiatan yang tidak bisa diganggu seperti penyuluhan ini. Jadi kami mengambil garis tengahnya dengan menyuluh hanya pada kelas 3 saja yang sudah bisa menerima pemahaman dari kami dan tidak memiliki kesibukan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penyampaian dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan Nanti pas orang ditampil nggak usah disorot ininya ya. Lagi Pak, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang SAP yang akan disampaikan oleh Hesti Pratiwi. Kepada Hesti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang SAP. Topik pokok pembahasannya itu PHBS. Pokok pembahasannya itu memilih jajanan sehat. Sasarannya kepada semua siswa. Harinya hari tanggalnya hari Selasa tanggal 22 November 2021. Penyuluhnya Egi dan Indah. Tujuan instruksional umum setelah dilakukan penyuluhan selama 30 menit diharapkan siswa-siswa SD memahami tentang jajanan sehat dan bersih. Tujuan instruksional khusus setelah dilakukan penyuluhan selama 30 menit siswa kelas siswa SD mampu menjelaskan pengertian jajanan sehat, menyebutkan jajanan jenis jajanan, menyebutkan cara memilih jajanan sehat, menyebutkan akibat jajanan yang sembarangan, menyebutkan jajanan yang tidak sehat, menyebutkan cara agar tidak jajan sembarangan. Garis besar materinya itu meliputi pengertian jajanan sehat, jenis jajanan, cara memilih jajanan sehat,
apakah ada pertanyaan ataupun saran untuk kelompok kami? Silakan. Dipersilakan. Ada masukan untuk kelompok 3? Saya Diameza Zahra dari kelompok 1. Masukan saya, kalian tadi menyebutkan sasarannya untuk seluruh siswa, tapi tidak jelas siswa apa gitu. Tempatnya juga tidak kalian sebutkan. Tempat penyuluhannya ya. Tempat penyuluhannya. Siswanya siswa apa? SD, SMP, SMA, atau TK gitu ya, Dea. Nah, bisa diterima sarannya? Bisa, Bu. Terima kasih saran dari kelompok 1. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk semua. Nah, itu tadi masing-masing kelompok sudah memaparkan SAP-nya ya. Dari kelompok 1 itu SAP-nya tentang cara cuci tangan dengan sabun. Nah, ada masukan tadi dari kelompok 2. Masukannya itu tadi berupa materi. Nanti materinya itu tolong disederhanakan, jangan terlalu berat karena sasarannya memang kelas 3. Kelas berapa tadi? 345 ya. 345 ya. Nah, itu maksudnya harus disesuaikan dengan sasaran gitu. Nah, kalau dari Ibu ada sedikit masukan untuk kelompok 1. Ini ya, kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 penulisan SAP-nya itu belum tersusun rapi. Di atas sudah ditulis media, bawah ulang lagi media. Itu loh maksud Ibu. Jadi kalau sebelum final mengumpulkan tugas ini ke Ibu itu cek lagi. Ya, baca lagi sesuai dengan format yang ada di LKPD-nya. Nah, untuk masukan di kelompok 2, kalau kelompok 2 di penulisan juga masih perlu diperhatikan. Ada beberapa penulisan yang belum sesuai di tempatnya. Contohnya saja di sub pokok pembahasan ini kayaknya nggak perlu lah nih ya. Ini boleh ditiadakan. Cukup tentang kebersihan kuku saja sub pokok pembahasannya. Gitu ya kelompok 2. Untuk kelompok 3 Ibu tadi setuju dengan Dea. Harus kalian fokuskan siswanya siswa mana gitu kan. Nah, terus sih masukan dari Ibu jadinya diperbaiki lagi ya SAP-nya. Finalnya kirim ke Ibu paling lambat nanti malam jam ya sebelum pertukaran inilah hari. Ibu tunggu pokoknya pagi tugasnya sudah masuk ya. Sedikit kok perubahannya. Baik. Sudah ini semua kelompok sudah menghasilkan produk SAP-nya juga. Berarti kita masuk ke sintak yang terakhir fase ke-6 yakni evaluasi. Nah, di sini kita akan melakukan refleksi. Kira-kira dari materi yang kita bahas hari ini tentang SAP, ada yang bisa menyampaikan refleksinya? Apa itu, Sela? Pada siang hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat SAP atau satuan acara penyuluhan. Ya. Hari ini kita belajar tentang SAP. SAP itu begini loh cara bikinnya gitu ya, Sela? Nah, iya betul sekali, Sela. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kesimpulan yang bisa kalian sampaikan itu coba apa? Apa sih kesimpulan yang bisa kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Saya Hesti. Oh, Hesti, silakan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari dari ini, kita dapat mengenali masalah dan sasarannya, dan mengenali wilayahnya, dan menentukan prioritas penyuluhannya. Ya, itu untuk langkah penyusunannya ya, Hesti ya. Jadi maksud Hesti hari ini tuh Hesti tuh udah
paham loh ininya bikin SAP itu ternyata harus tahu dulu masalahnya apa. Terus siapa sih sasarannya? Nah, diperhatikan wilayah di sasaran itu, misalnya seperti SD. Kalau SD itu sasarannya, berarti wilayah SD itu seperti apa gitu kan? Mulai dari karakter anak SD bagaimana gitu ya. Ya, betul sekali ya Esti. Hari ini tentang SAP-nya sudah paham? Apa ada pertanyaan tentang SAP? Oke. Itu dia tadi pembelajaran kita hari ini tentang satuan acara penyuluhan. Dari yang kita pelajari hari ini merupakan persiapan untuk melakukan penyuluhan di masa yang akan datang gitu. Entah berapa minggu yang ke depannya kita akan melakukan penyuluhan. Nah, dengan mempelajari SAP, kamu itu sudah mempersiapkan diri supaya nanti dalam melakukan penyuluhan lebih terarah. Ya. Devri lah, Ibu minta Devri kutip LKPD-nya dari temannya, kumpulkan nanti ke meja Ibu ya Devri. Ini Agus, kutip apanya Gus? LKPD-nya Gus? Adrianto. Kutip LKPD-nya ya, taruh di meja Ibu. Oke, silakan duduk pada tempatnya masing-masing. Ibu akan melakukan post test sebagai evaluasi sejauh mana kalian sudah memahami materi. Siap? Post testnya secara lisan. Bagi yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Oke? Pertanyaan yang pertama. Apakah yang dilakukan oleh penyuluh pada tahap penutupan? Sampai bisa menjawab? Yang dilakukan oleh penyuluh pada tahap penutupan. Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Nah, ya, berikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Itu saja. Oke, bagus Dea. Bisa memberikan kesimpulan, kemudian ditutup dengan Salam. yang namanya penutupan, kan? Gitu. Oke, berarti Dea dapat nilai dari Ibu. Ayo, yang pengen punya nilai tinggi. Pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya sasaran kamu SD, tuh SD ya. Nah, media yang tepat untuk anak SD, media penyuluhan yang tepat kira-kira yang bisa kamu siapkan untuk anak SD itu berupa apa? Agus. Silakan Agus. Kita ulang Pak. Saya Agus Bu. Ya, Agus. Kita menggunakan sarana video Bu agar anak-anak SD itu kan sekarang lebih suka memegang handphone daripada membaca. Jadi lebih bagus sarana video gitu. Ya. Betul ya. Video itu merangsang penglihatan dan pendengaran. Kalau usia SD, kalau kamu kasih leaflet sama anak SD itu kurang efektif. Karena mungkin oke lah kalau dia kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 udah mantap membacanya gitu kan. Cuma sama saja kalau leaflet kamu kurang gambar, malas baca itu. Jadi kalau media kamu berupa video pembelajaran, dia tuh lebih menarik gitu kan. Jadi pesan yang kalian sampaikan itu lebih banyak masuk ketimbang yang tidak menggunakan video. Itu ya, bagus sekali. Oke, pertanyaan yang kedua. Udah 2 ya? Berarti udah. Cut ya. Nah, udah ya, cukupkan 2 pertanyaan saja untuk post testnya. Berarti tadi ada Agus dan Dea. Baik. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Dengan model pembelajaran project based learning? Seru ya? Kenapa seru? Kenapa kamu suka PJBL apa ya? PJBL? Nah, kira-kira hambatan yang kalian rasakan gitu tadi pas waktu ini pelaksanaan
pembuatan SAP-nya ada nggak? Laptop, Elena, kenapa Elena? Katanya dalam mengetik, Bu. Kenapa kamu ngetik emangnya? Belum mahir. Belum mahir ya? Masih butuh belajar ya? Yang lain juga gitu ya? Gak apa-apa, itu namanya proses. Kita nggak bakalan bisa kalau tidak dimulai gitu. Gak apa-apa, butuh ini. Dibiasakan untuk menggunakan laptop yang di rumah, jangan bawa tidur laptopnya. Ayo. Oke, karena sudah ini, jadi nanti ibu ulangi lagi tugasnya. Yang tadi dapat masukan, diperbaiki, kemudian kirimkan ke WA ibu bentuk file Microsoft Word saja, nggak perlu dijadikan PDF ya deh ya, perlu PDF ya. Oke, itu saja materi dan produk yang kamu hasilkan untuk hari ini. Berarti untuk pertemuan hari ini selesai. Nah, untuk kontrak waktu pertemuan minggu depan kita akan membuat medianya. Kan tadi SAP nih, SAP selesai, berarti kita masuk ke medianya. Pertemuan selanjutnya kita akan menyiapkan media penyuluhan, membuat media penyuluhan gitu ya. Disiapkan bahan maupun ininya nanti ibu share di WA group lagi apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat suatu media dan media apa yang bakalan kita buat itu nanti secara asinkronus lewat WA group bakalan didiskusikan lagi. Paham? Paham? Nah, kalau begitu sebelum ditutup apakah ada pertanyaan materi hari ini ataupun mungkin persiapan materi minggu depan? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Jelas kok. Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum diakhiri, Ibu minta Rifki lagi untuk memimpin doa. Silakan Rifki. Baiklah. Baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena pertemuannya juga sudah berakhir. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sudah berakhir nih jam pelajarannya, pulangnya itu hati-hati di jalan. Pulang langsung ke rumah, jangan lagi singgah-singgah di jalan.